kita diundang keluarga Bapak Ibu Elin Suwarman dan keluarga Bapak Konsul pada hari ini kita akan merayakan misa Imlek, misa syukur dan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Sebentar kita akan misa yang akan dipersembahkan oleh Romo Dono dan Romo Untung. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, dan kita satukan hati kita supaya kita juga bersyukur dengan penuh rasa syukur pada hari ini. Mari kita mulai misa syukur ini dengan lagu pembukaan yang ada di lembaran. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan. Selamat tahun baru untuk kita yang merayakan, dan semoga di tahun baru ini kita sungguh-sungguh mendapatkan karunia yang berlimpah karena kita taat dan setia kepada Allah. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bersyukur, bersukacita bersama dengan Bapak Yudi Agunawan yang hari ini tepat merayakan ulang tahun yang ke-56. Kita berdoa untuk beliau agar beliau memperoleh kesehatan, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan ini kita merendahkan hati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita mohon ampun agar kita dan pantas merayakan misteri suci ini. Marilah segera kita nyatakan rasa secara tobat hati kita dengan berdoa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para perawan dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Mampukanlah kami agar taat dan setia pada sabdanya yang telah Kau meteraikan dalam hati dan budi kami. Dan terima pada hari raya yang istimewa ini, Engkau menganugerahkan kepada kami tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru ini, Kau senantiasa melindungi dan menyertai hidup kami, sehingga kami memperoleh kelimpahan berkat-Mu dan memperoleh rahmat yang berlimpah dari-Mu, sehingga kami menemukan sukacita di dalam perjalanan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan sesudah itu, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekarang, Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpukan kakinya. Sebab oleh satu korban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sebab tentang hal itu Roh Kudus pun memberi kesaksian kepada kita. Sebab Ia sendiri bersabda, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka pada hari-hari yang akan datang. Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Pola imamku selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah Engkau di antara musuhmu. Engkau meraja di atas gunung yang suci. Sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imamku selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imamku selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau adalah imamku selama-lamanya menurut Melkisedek. Haleluya, 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 haleluya. Penabungnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal pada mereka dalam perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun sedang tumbuh
karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengikutnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan Yesus bersabda lagi, siapakah punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian mengikut-ngikutnya dan 12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, budaya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan yang sabda itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, para suster, bapak ibu, para muda serta anak yang terkasih, kongsi. Selamat tahun baru Imlek ke 2576. Hari ini, tahun ini, sionya adalah ular kayu, menarik bapak ibu terkasih. Dan tentu pada hari ini kebetulan nyambung dan juga sangat baik untuk kita lakukan. Setiap tahun kita bagi yang merayakan tentu, nah seringkali kan bagi yang merayakan itu siapa? Ketika kita masuk menjadi murid Yesus atau menjadi orang Katolik, kita tidak pernah menginginkan saya lahir di sio ular, sio babi, sio ayam, sio monyet, atau mungkin sio tikus dan sebagainya. Tapi pasti setiap dari kita yang tadi percaya dengan sionya itu, kalau saya secara suku ya, saya orang Jawa, tetapi kalau saya cek dari tahun kelahiran saya itu sionya itu apa ya, tikus air ini. Makanya saya suka berenang, suka dengan air. Kalau hujan-hujanan juga sih. Kalau apa sionya tuh? Monyet suka melihat orang. Ya, dulu waktu saya di Kalimantan, Romo untung mau datang, katanya Romo kalau di sini Romo bisa manjat pohon durian sesukanya. Mungkin yang lain tentu punya. Nah, dari sio-sio ini tadi adalah sebuah lingkaran yang terputus. Lalu kita lihat hari ini, tahun ini, di tahun Imlek ini luar biasa, adalah sionya ular kayu. Nah, saya perhatikan sifat dari ular itu ada 3 yang sangat menonjol, yaitu soal kecerdasan, kemudian ketajaman, dan pemberani. Coba saya ingin tanya, ada nggak ular itu pemalu?
lihat ular, ularnya malu dengan Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Pemberani, ular itu pemberani. Ya. Nanti kita buang dulu kerangka kita terkait dengan ular, menggoda dan hawa ya. Itu kita tempatkan nanti di posisi lain dulu. Pemberani ya, nggak ada ular itu apalagi ular kobra. Semakin kita berani, dia semakin berani juga. Artinya apa? Ada mental baja ya dalam diri ular, siu ular ini. Pemberani ya, berani. Lalu tajam itu maksudnya apa? Ular itu hanya kan ada dua tipe, entah soal ukurannya, panjangnya akan ada dua. Ularnya itu kategori besar atau kecil, dua kan? Kedua, panjang itu nanti ada yang panjang sekali atau panjang, gak ada ular pendek. Ular mau pendek itu tetap panjang, benar nggak? Ular mau sependek apapun dia tetap panjang. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, terutama yang masak, kalau Bapak Ibu masak kacang panjang itu sudah dipotong-potong kecil itu namanya tetap kacang panjang kan? Itu baru sayuran. Kalau ular mau sependek apapun tetap dia panjang, tidak ada yang ular itu bentuknya bulat. Nah, setelah itu ada yang paling gede atau paling panjang. Lalu selain karakteristik tubuhnya itu, anatominya itu panjang atau pendek, lalu besar atau kecil, dua lagi jenisnya, berbisa atau tidak. Nah, dua-duanya sangat mematikan. Kalau yang tidak berbisa, biasanya ukurannya besar dan dia punya energi besar untuk melilit, bahkan dia bisa memakan melebihi besar, yang sampai beberapa kali lipat itu muat karena sangat lentur. Kemudian yang kedua, ular berbisa. Ya, berbisa itu sangat mematikan. Nah, kita menghindari dalam hal ini. Tetapi prinsip ini luar biasa. Kalau dikatakan tadi tajam itu ada di sini. Lalu cerdas, maksudnya apa? Bapak Ibu terkasih, ya, yang pernah disebut bahkan dalam kitab suci itu pertama kali dalam kitab Kejadian itu apa yang disebut? Ular. Ular ini sudah ribuan tahun disebutkan manusia bahkan dalam sejarah keselamatan manusia dalam Perjanjian Lama yang namanya ular itu sudah disebut. Cuman konteksnya memang ular bukan nanti jahat. Tapi artinya ular ini artinya sudah sangat melekat akrab di telinga kita sebagai ciptaan Tuhan, ya, terlepas dari dia ini ya penjerumus dalam dosa dan sebagainya. Tapi bahwa ular di sini menunjukkan bahwa kecerdasan ini luar biasa. Dan yang patut luar biasa kita juga belajar dari ular adalah ular ini dia selalu membuat dirinya itu selalu sehat dengan cara apa? Melungsungi, artinya melepas kulit lamanya, ya. Tahu melungsungi? Yang baru saya sampaikan, melungsungi itu ular itu melepas kulit lamanya, tuanya itu jadi lahir baru, menjadi ular yang muda lagi, jadi menolak tua istilahnya. Sama seperti kita, kalau tanya jujur siapa sih yang mau tua? Nggak ada, semua pengennya muda, ya. Tapi percayalah, tenang saja, Bapak Ibu dulu kalau masuk surga kita akan jadi muda semua, umurnya sama. Percaya kan? Yang itu saya tidak bohong. Kalau nggak percaya, tanya Romo Untung atau Romo Harsono, Romo Tri, dia Romo, benar ya? Akan selalu muda. Artinya apa? Ya kita bisa lihat dari sekian ciptaan, salah satunya ular itu yang dia tidak pernah mengalami tua, Bapak Ibu. Pernah lihat ular itu kelihatan tua? Saya ingin tanya. Binatang atau di sawah atau di mana, nggak ada, selalu kelihatan baru, kelihatan energi, kelihatan mengkilat atau kelihatan dia itu sehat begitu. Kenapa? Dia membuat hal-hal yang kuno, yang jelek, yang buruk. Artinya kita tidak selalu melihat ular sebagai ciptaan atau binatang yang buruk, tapi hal-hal positif itu tadi membuat kulit yang lama. Artinya kalau kita lihat dalam hidup kita, ya kita buang dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita buang sehingga kita lahir baru. Itulah kenapa di tahun yang baru kita diajak untuk menjadi pribadi yang terlahir baru dalam hal ini. Lalu tadi dari kecerdikannya, ketajaman dan
juga keberaniannya itu, di situ ada yang namanya ular disandingkan dengan elemen kayu. Ya, kayu ini ada dua hal yang sangat mencolok, yaitu soal tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Maka perpaduan antara sio ular dengan kayu ini menjadi sebuah cara baik untuk bertransformasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka harapannya tahun Imlek ini, di tahun sio ular ini adalah kita bertransformasi menjadi pribadi yang semakin luar biasa. Kenapa? Karena tumbuh dan berkembang, seperti halnya dalam bacaan Injil secara khusus. Artinya apa? Bahwa benih, Bapak Ibu terkasih, itu kan perumpamaan tadi. Hidup kita bahkan lebih sempurna, bahkan lebih luar biasa dibandingkan benih. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu di dunia ini dalam kehidupan kita, semua akan diawali dari yang namanya benih, termasuk kita. Ini sudah dilahirkan oleh orang tua kita masing-masing. Prinsip mau jadi apapun ketika kita masih kecil, disekolahkan orang tua kita, harapannya supaya besar jadi orang, ya. Atau jadi orang itu maksudnya apa, saya juga bingung kadang. Jadi orang, bahkan sekarang bukan orang, ya, orang bukan. Ya makanya harapannya kan supaya nanti jadi orang, gitu kan. Nah, kalau sekarang bukan orang, apa itu Bapak, gitu kan. Artinya apa? Menjadi orang itu menjadi pribadi yang karena di situ semua akan diawali dari kelahiran. Tanpa kelahiran, bahkan Yesus pun tidak akan pernah disalibkan. Yesus tidak pernah akan bangkit kalau tidak pernah dilahirkan. Itulah kenapa kelahiran arti tahun yang baru, dan kelahiran itu sebenarnya senada. Tahun yang baru arti mengawali sesuatu yang baru untuk tahun itu, termasuk kelahiran kita. Maka ketika kita dilahirkan, disitulah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tumbuh dan berkembang, seperti dalam bacaan-bacaan hari ini. Tumbuh dan berkembang menjadi apa? Pribadi yang semakin baik. Artinya bahwa hari ini kita, ya, sebagai pribadi, sebagai seorang yang dikasih Tuhan, itu memiliki yang namanya kualitas masing-masing. Artinya apa? Misalnya ya, Romo Untung saat ini, ya, misalnya, karena yang paling kita Romo Untung jadi contoh, tapi itu tidak baik. Romo Untung saat ini dengan Romo Untung 5 tahun lalu, saya tanya, sama atau beda? Sama atau beda? Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Beda. Apa ini beda? Oh, ternyata berat badan. Kalau itu saya juga sama. Artinya apa? Benar bahwa ada yang beda. Cuma seringkali kita jatuhnya yang langsung terpikir itu, oh, semakin bertambah usia, semakin ini dan itu. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih penting. Apa itu berbeda ini? Bapak Ibu ini termasuk saya, termasuk Bapak Ibu di sini semua. Saya dengan Bapak Ibu saat ini dengan mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu pasti beda. Yang membuat samanya satu soal nama saja atau fisiknya, ya tetap yang ini meskipun semakin cakep atau apa itu. Tapi yang saya tahu orang itu sebenarnya nggak ada yang makin jelek. Semua semakin dewasa dan semakin berkarisma. Itu akan semakin terlihat enak, semakin terlihat disegani. Jadi tidak bisa ukuran itu orang senang atau tidak itu karena cantik, ganteng, tidak. Kalau itu terlalu remeh, terlalu receh, terlalu sangat di permukaan. Tapi yang kita lihat dari pribadi seseorang itu apa? Tadi kualitas hidupnya. Yang artinya apa? Yang berbeda adalah bahwa saya, bahwa ibu minimal kalau saya 5 tahun saat ini dengan 1 tahun yang lalu itu sudah beda. Soal apa? Kualitas hidupnya. Kita menjadi semakin pribadi yang memiliki nilai yang jauh lebih penting dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gak ada orang semakin jelek, itu gak ada. Semakin harusnya semakin baik. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus. Para murid itu dari 12 itu, mereka bukan semakin kualitasnya menurun, tapi semakin tahun mereka semakin baik, semakin maju, semakin berkembang. Sehingga ketika Yesus
setelah bangkit menampakkan diri lalu naik ke surga, para murid itu mereka itu sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kualitas-kualitas hidupnya, imannya terlihat dari cara mereka bersaksi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di tahun baru Imlek ini, di sio ular kayu ini, semoga kita semakin panjang rezekinya, panjang umurnya, ya, semakin luas untuk untuk mencari rezeki, untuk mencari juga atau yang namanya mempersembahkan hidup kita untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, pelayanan terhadap sesama. Kemudian semakin memegang erat prinsip hidup, ya, karena ular sekali milik dia gak akan pernah lepas sebelum apa yang dimiliki itu menjadi mangsanya. Maka apa yang menjadi target Bapak Ibu di tahun ini, wujudkan dengan baik, dengan cara-cara yang baik. Artinya dengan cara-cara ular, ya, tidak pernah yang namanya dia mundur sekalipun. Kalau dia sudah memantau, menyergap, menangkap, tidak akan pernah dilepas mangsanya ini. Dan ini harapan kita. Lalu selain itu, ular juga ketika sudah menjangkau, sudah sampai pada titik harapan cita-cita yang dia dambakan, artinya dia akan mencukupkan diri, sama halnya dengan hidup kita. Ada saatnya kita harus dengan merenungkan, kita merefleksikan untuk hal-hal baik selama setahun ini, apa sih yang sudah saya capai, itu kita syukuri, yang buruk yang tidak bisa buang begitu. Artinya kita harus punya target tahun ini mungkin jadi sesuatu yang baik. Oke, punya harapan-harapan banyak itu boleh, tapi kalau saya boleh saran, mungkin 1-2 saja, tapi target itu besar dan penting, baik untuk hidup kita. Artinya apa? Kita punya sesuatu yang kita perjuangkan, sehingga dengan demikian maka ular itu biasanya kalau sudah mencapai targetnya, dia akan naik ke pohon, dia akan istirahat untuk mensyukuri apa yang dia perjuangkan, yaitu menikmati apa yang dia peroleh. Itu semoga di tahun baru ini kita semua diberkati Tuhan dengan kesejahteraan, kesehatan, kemudian pekerjaan yang baik, perlindungan, dijauhkan dari segala yang jahat, mara bahaya, ancaman dan juga dari rombongan orang-orang jahat, termasuk juga roh-roh jahat. Lalu juga kita semakin siap untuk Allah menggunakan kita sebagai pewarta kabar baik, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Tuhan berkati dan senantiasa kita berserah serta memberikan hidup kita untuk juga sesama kita. Para romo, para saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus Putra yang tinggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dibangkitkan, yang berdepan penantian pada ketika balik dari antara orang mati. Sediakan kalau berjaga kudus, jalan yang kudus, persekutuan para kudus, manusia, bangkitan badan kehidupan kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu senantiasa nampak dalam perjalanan hidup kami, dan Engkau senantiasa menyertai kami. Maka pada kesempatan yang baik ini, saat kami Kau perkenankan merayakan tahun baru, kami menghadap hadirat-Mu dan menyampaikan segala harapan dan keinginan hati kami. Kami berdoa bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawati yang Kau percaya menjadi gembala atas umat-Mu. Kiranya Kau menganugerahkan kesehatan kepada mereka semua, agar mereka mampu menjadi gembala yang baik, yang menghantar umatnya sampai kepada manfaat kita. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan tahun baru Imlek, semoga mereka mampu merasakan wujud cinta kasih-Mu
mendapatkan pendampingan-Mu di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dengan demikian mereka sungguh-sungguh setia kepada-Mu dan taat kepada-Mu, sehingga mereka memperoleh sukacita dalam hidup ini, memperoleh kelimpahan rezeki dan kelancaran dalam segala karya usaha mereka. Marilah kita mohon. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yuki Abunawan yang hari ini berbahagia merayakan ulang tahun ke-56. Semoga kasih yang Kau nyatakan hari ini sungguh senantiasa menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup imannya, sehingga saudara kami Bapak Yudi ini memperoleh anugerah. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau karuniai kesehatan jiwa dan raga dan sukacita dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Kiranya sukacita yang hari ini kami rasakan juga dirasakan oleh saudara-saudarinya yang telah menghadap hadirat-Mu, sehingga mereka semakin bersukacita dan memperoleh kebahagiaan abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Khusus bagi keluarga saudara kami Oto, semoga dengan perayaan penuh syukur ini, keluarga Oto mendapatkan karunia yang berlimpah, rahmat yang senantiasa mereka harapkan dari-Mu, dan menemukan sukacita di dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tidak lupa pula kami berdoa bagi saudara kami Hirawati yang tadi malam Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Bukakanlah pintu surga bagi saudara kami ini, dan perkenankanlah saudara kami menikmati sukacita bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Sejenak kita berdoa untuk kepentingan kita masing-masing. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang baik, Allah yang setia. Engkau senantiasa menunjukkan kebaikan dan kesetiaan menyertai kami, dan kiranya Engkau berkenan memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan kami, sehingga kami dapat menemukan sukacita dalam perjalanan hidup ini, khususnya di tahun baru yang akan kami jalani ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga kami menjadi pendengar dan pelaksana sabda yang baik, khususnya di tahun yang baru ini, sehingga kami pulih dan Kau berkenankan menikmati sukacita karena melaksanakan sabda-sabda-Mu dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan
Engkau menopang makhluk yang panah dengan kehalangan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang panah ini dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Dengan pengadilan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon berkenanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau berkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengabdian Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran yang bersahaja dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala
menyatakan doa dan harapan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kasih
yang telah memperbarui semangat hidup kami. Semoga kami mampu berbuat baik bagi sesama, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu. Terutama di tahun yang baru ini, kiranya melalui sakramen Engkau senantiasa mengasihi kami dengan menyertai dan memberkati kami semua. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita mohon berkat untuk benda-benda suci yang ada di hadapan kita ini, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan dengan penganggaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja yang dibersihi dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan penganggaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa yang selalu kami puji dan kami muliakan, di tahun yang baru ini kami menghadap hadirat-Mu dan kami membawa sarana-sarana rohani yang berupa benda-benda suci, patung Bunda Maria, perjamuan kudus, dan juga rosari-rosari yang ada di hadapan kami ini, serta salib yang menjadi simbol kemenangan dan sukacita dalam hidup iman kami. Kiranya Engkau menunjukkan cinta kasih-Mu, berkatilah barang-barang suci ini, agar setiap orang yang menggunakan dan melihatnya senantiasa ingat betapa besar cinta kasih-Mu dan Kau tetap mencintai mereka dengan mengabulkan doa-doa yang disampaikan melalui benda-benda suci ini. Dan setiap orang yang mengenakan mendapatkan perlindungan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.